Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang activity based costing, materi akuntansi biaya. Kelompok kami terdiri dari Malik Aji Saputra NIM 185211027, Laila Nuraini 185211139, Marifatul Hasana 185211142, Yuliana Kusuma Wardani 185211149. Pengertian Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing adalah suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya yang digunakan untuk mendukung aktivitas. Secara singkatnya, Activity Based Costing adalah sistem pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi yang berguna untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Contoh aktivitas dalam perusahaan. Yang pertama, menyiapkan mesin untuk kegiatan produksi, lalu membuat jadwal kegiatan produksi, lalu memesan bahan baku atau perlengkapan ke pemasok, lalu merancang produk, lalu memeriksa kualitas dari barang jadi yang dihasilkan. Selanjutnya, perbedaan antara ABC dengan metode penentuan harga pokok tradisional atau traditional costing. Perbedaannya ialah cara pengalokasian biaya-biaya tidak langsung, homogenitas dari biaya dalam satu tempat penampungan biaya, jumlah tempat penampungan biaya, dan semua ABC merupakan sistem perhitungan biaya dua tahap. Sementara sistem perhitungan biaya tradisional bisa merupakan sistem perhitungan biaya satu atau dua tahap. Selanjutnya, proses implementasi ABC. Yang pertama, memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan penerapan sistem ABC. Yang ketiga, menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya atau beban tidak langsung atau overhead. Yang keempat, menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif biaya tidak langsung per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Yang kelima, menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objeknya. Yang keenam, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Yang ketujuh, menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dua pengambilan keputusan yang relevan. Selanjutnya, kelebihan Activity Based Costing. Yang pertama, Activity Based Costing ABC mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Yang kedua, ABC mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Yang ketiga, ABC berusaha untuk menunjukkan konsumsi sumber daya jangka panjang dari setiap produk, namun tidak memprediksikan berapa banyak pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. Yang keempat, ABC menunjukkan seberapa banyak aktivitas tingkat batch dan tingkat produk yang didedikasikan untuk setiap produk dan bukan seberapa banyak penghematan yang akan terjadi jika lebih sedikit produk atau batch diproduksi. Kelemahan Activity Based Costing. Kelemahan yang pertama, membutuhkan berbagai ukuran aktivitas yang harus dikumpulkan, diperiksa, dan dimasukkan dalam sistem mungkin kurang sebanding dengan tingkat keakuratan yang didapat, yang pada akhirnya mengakibatkan biaya yang tinggi. Yang kedua, mudahnya data Activity Based Costing disalahartikan. Dalam praktek, data ABC dengan mudah disalahartikan dan harus digunakan secara hati-hati ketika mengambil keputusan. Yang ketiga, sulitnya merubah pola kebiasaan manajer. Merubah pola kebiasaan manajer membutuhkan waktu penyesuaian. Lalu yang keempat, bentuk laporan kurang sesuai. Umumnya laporan yang disusun dengan menggunakan ABC tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya, manfaat Activity Based Costing. Manfaat yang pertama, mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat perencanaan secara spesifik.
Manfaat kedua, memperbaiki sistem pelaporan dan memperluas ruang lingkup informasi. Yang ketiga, dengan adanya interdependensi akan dapat mengenal aktivitas-aktivitas yang perlu dieliminasi dan yang perlu dipertahankan. Yang keempat, penggunaan aktivitas-aktivitas sebagai pengidentifikasi yang alamiah akan lebih memudahkan pemahaman. Yang kelima, lebih berfokus pada pengukuran aktivitas yang non-finansial. Yang keenam, memberikan kelayakan dan kemampuan untuk ditelusuri atas pembebanan biaya overhead pabrik terhadap biaya produksi. Yang ketujuh, memberi dampak pada perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan fungsi manajemen yang lain. Yang kedelapan, memberikan kemampuan untuk mengerti bahwa dampak teknologi manufaktur yang semakin canggih. Dan yang kesembilan, mendorong perusahaan untuk merancang sistem agar lebih fleksibel terhadap perubahan lingkungan manufaktur. Selanjutnya, manfaat activity-based costing bagi manajemen. Yang pertama, suatu pengkajian sistem biaya ABC dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang ketiga, dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau manajemen decision making, membuat membeli yang manajemen harus lakukan. Di samping itu, dengan penentuan biaya yang lebih akurat, maka keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen akan lebih baik dan tepat. Yang keempat, mendukung perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement melalui analisa aktivitas sistem ABC. Yang kelima, memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan atau cost reduction. Yang keenam, pihak manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume produk yang diperlakukan untuk mencapai impasse atau break even atas produk yang bervolume rendah. Selanjutnya, penerapan activity-based costing system. Prosedur tahap pertama. Yang pertama, penggolongan berbagai aktivitas. Yang kedua, pengasosiaan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Yang ketiga, menentukan cost driver yang tepat. Yang keempat, penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen atau homogeneous cost pool. Yang kelima, penentuan tarif kelompok atau pool rate. Selanjutnya, contoh perhitungan harga pokok produksi tahap pertama dengan activity base. Tarif BOP per kelompok aktivitas, yaitu BOP kelompok aktivitas tertentu dibagi driver biayanya. Prosedur tahap pertama activity based costing system. Kelompok 1, biaya penyetelan, biaya inspeksi 176.000, 148.000. Biaya total kelompok 1 324.000. Produksi berjalan 50. Tarif kelompok 1 6.480. Kelompok 2 dan biaya listrik 168.000, kesejahteraan karyawan 156.000, biaya total kelompok 2 324.000, jam mesin 60.000, tarif kelompok 2 5,40. Prosedur kedua, BOP dibebankan. Tarif kelompok dikalikan unit cost driver yang digunakan. Biaya per unit pada activity based costing system. Ada total biaya, kuantitas, dan per unitnya. Biaya utama 100.000, kuantitasnya 20.000, per unitnya 5,00. Overhead kelompok 1 6.480 dikali 20 PB, kelompok 2 5,40 dikali 10.000 JM. Total biayanya 129.600, 54.000, kuantitasnya 20.000, per unitnya 6,48, 2,70. Jumlah overhead, total biayanya 183.600, kuantitasnya 20.000, per unitnya 9,18. Jumlah biaya 283.600,
20.000, kuantitasnya per unitnya 14,18. Ini pembagiannya ada dua, dan ada bagian putih dan bagian biru. Yang tadi bagian putih, sekarang bagian biru. Biaya utamanya 500.000, kuantitasnya 100.000, per unitnya 5,00. Overhead kelompok 1 6.480 dikali 30 PB. Kelompok 2 5,40 dikali 50.000 JM. Total biayanya 194.400, 270.000, kuantitasnya 100.000, per unitnya 1,94 dan 2,70. Jumlah overhead total biayanya 464.400, kuantitasnya 100.000, per unitnya 4,64. Jumlah biaya total biayanya 964.400, kuantitasnya 100.000, per unitnya 9,64. Lanjutan. Pada perhitungan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing system menelusuri biaya overhead pabrik pada aktivitas dengan mempertimbangkan hubungan sebab dan akibat. Sementara pada sistem tradisional menelusuri biaya overhead pabrik pada unit organisasi seperti pabrik atau departemen serta mengabaikan hubungan sebab dan akibat. Pembebanan biaya berdasarkan activity based costing system mencerminkan pola konsumsi biaya overhead pabrik yang lebih baik dan lebih teliti. Sistem tradisional menggunakan alokasi biaya berdasar unit. Hal ini dapat menyebabkan suatu produk mensubsidi produk lainnya. Subsidi ini dapat menguntungkan suatu kelompok produk dan kelompok lain akan mendapat dampak peningkatan harga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.